Halo, selamat datang di channel saya. Untuk kalian yang sedang nonton video ini, semoga tetap semangat dan produktif ya. Oke, kali ini teman-teman saya akan sharing tentang belajar.id. Jadi di sini teman-teman banyak teman-teman guru, pengajar ataupun dosen yang mendapatkan akun ini, yaitu akun untuk mendukung kegiatan belajar kita yang diberikan fasilitas unlimited teman-teman. Jadi istilahnya bagaimana kita melakukan kegiatan belajar ini tidak terbatas oleh penyimpanan. Nah, oke teman-teman, tidak hanya itu, banyak sekali fitur yang diberikan oleh belajar.id. Oke, akan kita bahas setelah ini. Oke teman-teman, sebelumnya selamat datang di channel Teman Triks. Untuk kalian yang masih baru saja mampir, silakan kalian klik subscribe dan klik tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan setiap harinya dan selalu mendukung channel ini untuk tetap berkembang dan selalu memberikan update setiap hari. Ya teman-teman, kita akan mencoba apa saja yang bisa kita bahas tentang belajar.id ini. Seperti yang kita tahu, pembatasan ini adalah sesuatu yang cukup menjengkelkan teman-teman ya. Ketika kita akan melakukan sesuatu, itu seakan-akan kita hanya diberikan limit sekian. Nah, di sini pemerintah itu bekerja sama dengan Google pada fitur G Suite, di mana kita mendapatkan akses tanpa batas pada fitur-fitur yang diberikan pada aplikasi Google teman-teman. Di sini saya garis bawahi aplikasi Google ya. Karena apa? Karena di sini aplikasi Google ini sangat banyak teman-teman. Ya, di sini mulai dari Google Chrome, ada YouTube, ada Maps, ya, ada Gmail. Ya, mungkin untuk akun belajar kalian bisa masuk ke Drive ya. Setelah itu ada Google Classroom dan ada Google Meet teman-teman ya. Oke, yang pertama teman-teman, kalian yang sering melakukan video conference dengan siswa ataupun dengan teman-teman yang lain untuk sharing tentang belajar ataupun hal lain, kalian akan diberikan batas yaitu sekitar 60 menit dan tidak diberikan akses perekaman teman-teman, karena kalian harus membeli Google Suite. Nah, kalau misalkan Google Suite ini sebenarnya kita harus menghabiskan berapa sih? Nah, oke. Nah, di sini teman-teman kebetulan akun email saya, akun Google saya itu sedang terlimit 15 GB teman-teman. Nah, di sini kebetulan ini yang membuat saya kepikiran bagaimana file yang ada di sini akan saya lakukan migrasi pada belajar.id. Nah, untuk belajar.id memang tidak semua yang dapat teman-teman ya. Mungkin kalian yang mendapatkan ini bisa kalian maksimalkan untuk fiturnya. Nah, di sini kalau kalian lihat di penyimpanan ini kita hanya dapat 15 GB teman-teman. Untuk mengecek berapa sih sebenarnya harga G Suite ini, nah cukup mahal teman-teman ya. Kalian kalau misalkan melihat Google ini memberikan harga resmi, ada yang dipatok bulanan, juga ada yang tahunan teman-teman. Ini teman-teman untuk harganya ya. Jadi kalau kalian harus membeli G Suite ini harganya yang pertama per bulannya adalah 27.000 per bulan pada 100 GB. Sampai dengan 2 TB teman-teman. Di sini adalah 135.000 per bulan. Nah, ini lumayan teman-teman. Untuk tahunannya ini diperlakukan 10 kali lipat, yaitu 100 GB-nya 269 dan seterusnya. Oke, kalau misalkan kita dapat akun belajar.id, itu artinya kita bisa menikmati fitur ini tanpa harus membeli teman-teman. Jadi mari kita manfaatkan fitur ini baik-baik ya. Oke teman-teman, setelah di sini kalian mendapatkan Google Meet tanpa batas akses ya. Jadi untuk Google Meet bisa merekam dan bisa melakukan Meet ataupun video conference selama waktu yang tidak ditentukan teman-teman ya. Kalian bisa menggunakan fitur Drive teman-teman ya. Jadi di sini kebetulan Drive saya penuh, jadi kalian bisa mengalihkan milik Drive kalian yang lama ke dalam Drive yang baru teman-teman. Sini saya cek Google Drive saya. Oke. Nah, Google Drive saya di sini kapasitasnya 15 GB teman-teman. Saya coba untuk mengalihkan ke Google Drive yang kedua. Nah, di sini adalah akun belajar ID milik saya teman-teman. Nah, supaya akun ini bisa kita maksimal ruang penyimpanannya. Oke, di sini adalah akun belajar.id saya teman-teman. Di sini hanya 2 folder yang saya isi. Yang pertama Classroom, ini untuk percobaan kemarin. Yang kedua adalah Nokia 8. Nah teman-teman, kebetulan saya punya HP Android yang punya tipe Nokia 8 teman-teman. Nah di sini maksud saya adalah bagaimana cara kita untuk melakukan backup seluruh file yang ada di HP kita ini ke dalam Google Drive miliknya belajar.id ini teman-teman. Untuk apa? Supaya
file yang ada di sini itu bisa kita lakukan evakuasi ketika kita mengalami kondisi yang tidak diinginkan dan tidak terduga. Misalkan HP kita hilang teman-teman ya, setelah itu HP kita rusak, setelah itu kita memerlukan data-data penting yang ada di HP kita, jadi kita bisa melakukan backup di sini. Nah, kita lihat di sini penyimpanan teman-teman hanya terlihat yaitu penyimpanan digunakan yaitu 84,9 KB dan tidak ada kapasitas maksimalnya, tidak seperti akun Google kita yang standar tadi teman-teman ya. Jadi kita bisa manfaatkan ini untuk melakukan backup dan melakukan sinkron secara berkala supaya HP kita ini filenya selalu dalam kondisi yang terbackup dan aman teman-teman. Nah, di sini kalian bisa memanfaatkan satu aplikasi teman-teman ya. Jadi kalian bisa menggunakan aplikasi FolderSync ya. Jadi kalau misalkan kita cek di Play Store, kalian silakan ketik di sini aplikasinya, namanya adalah. Nah, ini adalah aplikasinya teman-teman. Aplikasi ini menurut saya adalah aplikasi yang sangat membantu kita untuk melakukan backup data dan juga mengamankan data kita secara otomatis. Nah, setelah itu saya buka. Nah, dipastikan teman-teman sudah mengaktifkan dari email yang diberikan oleh akun belajar.id teman-teman, karena ini harus dilakukan pemberian password baru kan ya ketika aktivasi, dan kalian akan menggunakan itu di sini. Nah, pada aplikasi FolderSync ini akan kita lakukan backup secara otomatis. Untuk apa? Jadi seakan-akan teman-teman Google Drive yang ada di belajar.id ini adalah memori eksternal kita teman-teman. Jadi seluruh data yang ada di internal kita akan kita backup. Nah, oke, apa yang terjadi ketika ini penuh teman-teman ya? Jadi memori kalian sudah memenuhi kapasitas maksimal. Kalian bisa menghapus file yang ada pada folder yang kalian sinkronkan dengan Google Drive, dan tidak akan ada file yang hilang di Google Drive itu teman-teman. Jadi kalian bisa membuka Google Drive, lalu kita akan melakukan download ulang supaya kita bisa mendapatkan file tersebut. Saya berikan contoh di sini, saya akan menambahkan akun Google Drive di sini teman-teman ya. Misalkan saya namakan adalah belajar.id. Nah, ini opsional teman-teman, silakan kalian bisa gunakan nama apa saja. Nah, ini saya cuman sebagai contoh saja. Oke, saya selesai, lalu kita login dengan klik authenticate akun. Nah, kalian bisa buka melalui browser kalian. Oke, di sini kita akan diberikan opsi mana akun yang akan kita gunakan teman-teman. Silakan kalian gunakan akun belajar.id kalian. Nah, saya masuk. Nah, dipastikan kita mengizinkan akses FolderSync untuk bisa melakukan akses pada Google Drive kita. Oke, lalu kita save. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya FolderSync ini sudah connect ke Google Drive milik akun belajar ID kita, teman-teman. Nah, lalu kita pilih folder. Nah, di sini kita akan membuat folder mana saja yang akan dilakukan sinkronisasi atau dilakukan upload data ke Google Drive, teman-teman. Nah, di sini saya akan pilih. Nah, saya pilih create folder pair, lalu saya masuk ke belajar.id. Nah, supaya file kita terbackup ke Google Drive, kalian silakan pilih to remote folder, lalu di bawah itu ada folder teman-teman. Remote foldernya kita pilih. Nah, kita tunggu karena ini koneksinya online teman-teman ya. Lalu kalian create folder. Nah, di sini saya misalkan berikan nama foldernya. Misalkan saya kasih nama Samsung ya. Misalkan saya punya HP Samsung teman-teman. Ini hanya contoh saja teman-teman ya. Kalian bisa gunakan nama yang lain. Lalu di sini kalau misalkan foldernya di sini Samsung, di dalamnya folder Samsung ini kita masukkan kategori yaitu dokumen. Nah, isinya misalkan adalah berkas-berkas yang ada di HP kita, teman-teman. Kita tunggu sampai muncul. Nah, kita akan select folder dokumen, lalu kita centang di pojok kanan bawah. Oke, kita sudah set remote folder untuk ke Samsung dan masuk ke dokumen. Lalu kita akan masuk ke folder yang ada di internal di HP kita, teman-teman. Nah, di sini misalkan adalah folder, saya sudah menyiapkan teman-teman ya. Di sini ada data penting misalkan. Nah, di data penting ini ada satu gambar yang saya simpan untuk bahan percobaan. Jadi tidak saya berikan terlalu banyak supaya percobaan ini teman-teman ini berlangsung cepat ya. Lalu saya centang. Oke, nah ini artinya folder pada data penting yang ada isi filenya itu akan dilakukan backup ke
dokumen yang ada di Google Drive. Ya, setelah itu kalian bisa menggunakan metode penjadwalan sesuai dengan keinginan kalian. Nah, di sini saya centang, kalian bisa gunakan harian, kalian bisa lakukan 12 jam sekali, dan bulanan sampai mingguan teman-teman ya. Untuk metodenya kalian silakan pilih koneksi. Jadi di sini yang menentukan penggunaan paket data kita teman-teman. Kalau kalian filenya besar, silakan pilih use WiFi untuk melakukan backup dan sinkron. Nah, saya pilih WiFi. Kalau file yang kalian gunakan tidak terlalu besar, kalian bisa gunakan use available connection ya. Jadi apa yang ada internet itu akan dilakukan backup teman-teman ya. Lalu saya oke. Nah, lalu saya save. Nah, di sini kalau sudah di save, kita tinggal menunggu saja ketika HP ini terkoneksi ke WiFi ya. Pada 1 hari sekali dia akan melakukan backup data teman-teman. Nah, kalau misalkan dia belum melakukan backup, keterangannya di situ terlihat ya, belajar ID sync, di bawah itu never sync atau tidak pernah mengupload file atau tidak pernah sinkronisasi. Ketika kalian itu terkoneksi ke WiFi, kalian bisa lakukan sync secara otomatis teman-teman dengan menunggu ya sampai dengan warnanya hijau seperti ini. Kalau misalkan ketika connect WiFi ternyata kita ada jeda, untuk itu kalian bisa melakukan sync secara manual dengan klik play yang ada di pojok kanan bawah. Lalu oke. Kita tunggu teman-teman. Ketika dia sudah berubah warna hijau, artinya filenya sudah ada di Google Drive kita teman-teman ya. Oke, warnanya sudah hijau teman-teman, itu artinya sudah terbackup ke belajar.id. Oke, kita akan coba untuk cek apakah filenya sudah masuk. Kita masuk ke Drive. Kita refresh dulu drive-nya karena tadi kita buat folder baru teman-teman ya. Oke, di sini tadi saya buat direktori Samsung teman-teman. Saya pilih Samsung, saya pilih dokumen, dan di sini ada satu file gambar yang sudah saya siapkan untuk disinkronkan melalui folder sync teman-teman. Nah, jadi seperti ini adalah hasilnya. Nah, ini adalah backup pada satu folder teman-teman. Bayangkan ketika kita melakukan sync pada seluruh folder yang ada di HP kita, maka kita tidak perlu lagi menyimpan file banyak-banyak di memori kita teman-teman. Jadi kita akan memiliki memori internal ataupun storage penyimpanan di HP kita itu lebih lega dan banyak ruang tersedia teman-teman. Nah, mungkin saya akan coba berikan contoh lagi teman-teman ya. Di sini misalkan folder Samsung. Nah, di sini adalah dokumen. Nah, kita akan mencoba untuk masukkan folder gambar teman-teman. Nah, misalkan teman-teman ini melakukan foto ketika dokumentasi pembelajaran ataupun ketika kalian melakukan kegiatan sehari-hari, kalian ingin foto tersebut itu tetap aman dan tidak pernah hilang. Kalian juga bisa melakukan di sini. Nah, di sini kalian bisa pilih folder pair, lalu pilih belajar.id. Nah, remote foldernya kita pilih teman-teman. Nah, kita klik, kita tunggu. Oke, saya pilih Samsung yang tadi. Nah, karena tadi dokumen, kita akan berikan folder yang lain teman-teman. Saya akan create folder di sini, misalkan adalah foto. Nah, di sini akan saya lakukan backup khusus foto yang saya pernah ambil teman-teman. Saya klik foto, lalu saya centang. Nah, lalu direktori fotonya silakan klik local folder. Lalu kalian pilih di sini adalah DCIM teman-teman ya. Sebentar. Nah, ini DCIM. Nah, kalian bisa memilih dari DCIM ini ada kamera MX ya. Misalkan untuk direktori kamera kita bisa pilih kamera. Lalu kita centang saja. Kita berikan jadwal berapa hari sekali foto akan dilakukan backup, lalu kita lakukan save ya. Oke teman-teman, tinggal kita menunggu WiFi untuk tersambung dan lakukan sinkron otomatis file kalian akan terbackup di Google Drive teman-teman. Nah, jika kalian mengalami memori penuh, tinggal hapus saja foto yang ada di folder lokal kalian dan kalian tinggal mencari di Google Drive kalian, itu dipastikan masih ada teman-teman ya. Oke.
Kalian sambil mengecek di setiap harinya, pastikan di folder peer ini dalam kondisi yang hijau, itu artinya file kalian itu terbackup dengan aman. Oke, itu teman-teman dari saya, mungkin tipsnya supaya HP kita ini itu punya storage yang unlimited teman-teman ya. Jadi semoga kalian bisa mengikuti tahapan dan step by step itu dengan mudah teman-teman. Untuk kalian yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar. Dan untuk kalian yang suka dengan video ini, silahkan klik like dan jangan lupa subscribe untuk membuat channel ini berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.